Sebelumnya saya Reza Abdul Aziz Taufik dengan NIM 192111242. Di sini saya akan menjelaskan pengertian chord. Pengertian chord itu berasal dari kata Hijaz, yaitu atau biasa disebut mudhorobah. Mudhorobah itu bisa disebut juga pinjaman uang dari lembaga keuangan syariah lalu diutangkan untuk menghasilkan hasil pinjaman tadi, lalu sehingga memberikan kembalian uang lagi kepada orang yang mengutangkan tadi, dengan maksud itu untuk membantu perdagangan. Qard itu bisa disebut juga qoroda, yang berartikan memotong. Memotong itu yang saya sebutkan tadi, yaitu untuk meminjamkan uang hasil perdagangan tadi untuk melanjutkan perdagangan secara mendesak, meminjamkan uang secara mendesak, seperti itu. Lalu rukun dan syarat Qard itu ada 4. Yang pertama itu muqtarid, mustarid, lalu ada sighah, lalu ada yang namanya muqtarad, mukrid, mustarid, muqtarad sama sighah. Nah, itu jelas. Mustarid itu orang yang mempunyai barang-barang, lalu mukrid itu orang yang mempunyai barang, mustarid itu mempunyai utang, lalu muqtarad itu yang mempunyai objek yang diutangkan, lalu sighah ijab qabul, seperti itu. Dasar hukum Qard itu ada 3. Yang pertama itu ada Al-Quran surah Al-Baqarah 245. Lalu yang hadis itu dari hukum hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2421, kitab Al-Hikam sama dengan Ibnu Hibban dan Baihaqi. Lalu yang ketiga ada ijma para ulama. Terima kasih. Dilanjutkan oleh Mbak Syarifah. Saya Syarifah Susilaningsih, NIM 192111241. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi akad Al-Qard dalam lembaga keuangan syariah, mekanisme akad Al-Qard, fatwa DSN MUI tentang akad Al-Qard, dan isu terkini tentang akad Al-Qard. Yang pertama yaitu aplikasi akad Al-Qard dalam lembaga keuangan syariah. Pertama ada anjak piutang yang berlandaskan pada fatwa DSN nomor 67/DSN MUI /3/2008 tentang anjak piutang syariah. Yang kedua ada penyaluran dan dana zakat yang bersifat produktif. Yang keempat ada sebagai fasilitas yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya sendiri karena misalnya dananya tersimpan dalam bentuk deposito. Yang keempat ada sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang terbukti loyalitas dan bonefititasnya yang menumbuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Selanjutnya ada mekanisme akad Al-Qard. Yang pertama ada bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman kepada nasabah berdasarkan kesepakatan. Yang kedua, bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian dana pada nasabah dengan dana pinjaman melebihi jumlah nominal yang telah terjadi pada akad. Yang ketiga, ada bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar Qard kecuali biaya administrasi dalam bentuk kewajaran. Selanjutnya ada fatwa DSN MUI nomor 19/DSN-MUI/4/2001 tentang akad Al-Qard. Yang pertama ada ketentuan umum.
Yang kedua ada sanksi, dan ketiga ada sumber dana, yang keempat ada ketentuan penutup. Yang terakhir yaitu mengenai isu terkini terkait akad arkod, yaitu emas tidak bisa lagi menggunakan akad akod. Bank Indonesia melarang kepemilikan logam mulia menggunakan produk kod beragun emas atau gadai emas. Ini terkait dengan terbitnya surat edaran Bank Indonesia terbaru tentang produk gadai emas. Dalam belait yang dilansing pada akhir bulan lalu, Bank Indonesia menegaskan kod beragun emas bukan diperuntukkan untuk memiliki emas. Tujuan penggunaan kod untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja. Adapun emas yang akan diserahkan sebagai anggunan kod beragun emas harus sudah dimiliki nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan. KLM dengan menggunakan kod tidak bisa karena akadnya tidak cocok. Terima kasih, demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.